Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham AALI kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham AALI ini. Untuk kegiatan usaha bergerak di bidang usaha pertanian, perkebunan, sama agroindustri. Jadi untuk sumber income utamanya berasal dari penjualan kelapa sawitnya. Untuk segmen usaha atau marketnya sudah dilakukan ekspor ya ke luar negeri. Untuk terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan AALI. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Astra sebesar 79,68%, masyarakat sebesar 20,32%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan secara kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 4,2%, dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 6,4%. Terus dari segi net profitnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 56,2% untuk kuartal pertama, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi net profit sebesar 22%. Terus dari segi aset mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,5%. Untuk dari segi utang juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,7%. Untuk dari segi modal cukup mengalami kenaikan juga sedikit, dan kenaikannya sebesar 1,6%. Dan ini summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini hanya sekitar 3,25%, jadi ini kecil sekali. Dan teman-teman kalau kita bisa lihat di 2017 ke bawah mungkin di atas 10% ya untuk dari Net Profit Marginnya. Tetapi untuk 2021 hanya sekitar 3,25%. Dan memang untuk sektor ini adalah sektor komoditas, jadi sangat terpengaruh oleh harga komoditas. Jadi kalau komoditasnya lagi bagus ya mereka punya margin juga lebih besar. Tetapi kalau lagi komoditasnya lagi hancur ya mereka juga mengalami penurunan dari segi net profit marginnya. Terus untuk dari segi EPS di 338 dan membuat pernya menjadi 26,36 kali. Dan kalau kita lihat secara histori untuk rata-rata dari segi pernya sebenarnya cukup susah dilihat karena ini adalah sektor komoditas. Tetapi kalau kita lihat dari 2018 ke bawah sampai 2014 mungkin kita bisa menemukan dari pernya itu sekitar 12 sampai 16 kali. Dan untuk di 2020-2021 mungkin sekitar 25 kali ke atas ya teman-teman untuk dari segi pernya. Terus untuk dari segi book value-nya di 10.187. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka PBV-nya hanya di 0,87 kali. Dan ini pertama kali untuk dari saham ALI untuk PBV-nya di bawah 1. Sisanya selalu di atas 1 ya teman-teman untuk dari segi PBV-nya. Untuk dari segi DER-nya di 0,45 kali, ini sangat bagus yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan selama histori juga untuk DER dari ALI ini selalu di bawah 1. Terus untuk ROE di 3,31%, jadi ini sangat kecil dan di bawah 10%. Dan memang pernah mencapai 10% hanya 3 kali di 2014, 16 sama 17. Sisanya masih di bawah dari 9%. Untuk ROA di 2,28%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 8.900 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value untuk ALI ini sekitar 10.000. Jadi masih memiliki margin of safety 12%. Dan ini kesimpulannya yang bernama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk net profit saya berikan no karena mengalami penurunan dan penurunannya sudah lebih dari 50%. Untuk aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability ini oke, saya berikan sektor ini oke. Dan memang di sektor ini kita perlu sangat memperhatikan harga komoditas. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9%.
Untuk margin of safety saya berikan sus oke karena positif. Untuk dividen saya berikan sus oke karena selama 5 tahun terakhir untuk AALI ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham AALI ini? Sementara belum ya teman-teman, karena harga walaupun dari fundamentalnya masih sangat bagus, tetapi dari segi valuasi menurut saya masih di bawah dari yang distandarkan saya. Jadi masih belum menarik, mungkin tunggu harga dari AALI ini mengalami penurunan yang lebih signifikan lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.